sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah memerintahkan Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk melakukan tugas pengintaian. Mereka bergerak menuju Haura, sebuah daerah yang strategis di jalur perdagangan antara Syam dan Mekah. Setelah beberapa waktu menetap di sana, mereka mendapatkan informasi penting. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah dengan membawa hasil dagangan yang sangat banyak. Setelah menerima laporan ini, Rasulullah segera mengumumkan kepada para sahabat, bagi siapa yang bersedia, hendaknya bersiap-siap menghadang kafilah tersebut. Namun karena tidak ada kewajiban dalam seruan ini, tidak semua sahabat turut serta. Mereka mengira misi ini hanya berupa penyergapan kecil seperti sebelumnya, dan tidak akan berkembang menjadi pertempuran besar. Akhirnya, hanya 314 sahabat yang menyatakan kesediaannya untuk berangkat. Mereka tidak mempersiapkan diri seperti pasukan perang besar. Jumlah kuda yang tersedia hanya 2 ekor, sementara unta yang ada berjumlah 70 ekor, yang harus mereka naiki secara bergantian. Dengan formasi yang sederhana, pasukan Muslim bergerak menuju Badar, tempat yang diperkirakan akan dilalui oleh kafilah Quraisy. Sementara itu Abu Sufyan, yang memimpin kafilah Quraisy, merasa curiga terhadap pergerakan kaum muslimin. Ia pun mencari informasi dari berbagai sumber dan akhirnya mengetahui bahwa pasukan Rasulullah telah bergerak untuk mencegat kafilahnya. Dengan segera, Abu Sufyan mengambil langkah pencegahan. Ia mengubah rute perjalanan kafilahnya menjauh dari jalur utama agar terhindar dari penyergapan. Namun sebagai langkah antisipasi lain, ia mengirim seorang utusan bernama Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk meminta bantuan. Setibanya di Mekah, Damdam langsung menuju Ka'bah dan berteriak lantang, "Wahai Quraisy, kafilah kalian dalam bahaya. Muhammad dan pasukannya hendak menyerangnya. Bangkitlah, selamatkan harta kalian." Mendengar seruan ini, kaum Quraisy tersulut kemarahan. Mereka tidak hanya melihat ini sebagai ancaman terhadap harta mereka, tetapi juga sebagai penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Dalam waktu singkat, pasukan Quraisy dikumpulkan dengan kekuatan penuh. Jumlah pasukan 1.000 orang, kuda 100 ekor, unta 700 ekor. Pasukan ini dipimpin oleh para tokoh besar Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dengan persenjataan lengkap dan jumlah yang jauh lebih besar dari kaum muslimin, mereka bergerak menuju Badar dengan keyakinan bahwa mereka akan menghancurkan pasukan Rasulullah dengan mudah. Malam itu di Mekah, suasana begitu tegang. Riuh suara pedang diasah terdengar dari sudut-sudut kota, cahaya obor menari di wajah-wajah para pemuka Quraisy yang sedang bermusyawarah. Kabar dari Damdam bin Amr al-Ghifari telah mengguncang mereka. Rasulullah bersama para sahabatnya sedang bersiap menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Jahal dengan penuh amarah berdiri di tengah-tengah mereka. Suaranya menggema di dalam ruangan. "Apakah kalian akan diam saja ketika Muhammad dan pengikutnya mengancam perdagangan kita?" serunya dengan tatapan tajam. "Ini bukan hanya tentang kafilah Abu Sufyan. Ini tentang kehormatan kita. Jika kita biarkan ini terjadi, besok mereka akan semakin berani. Kita harus berangkat dan menghancurkan mereka." Sorak-sorai setuju terdengar dari para pemuka Quraisy yang mendukungnya. Di sisi lain, beberapa orang, termasuk Al-Akhnas bin Syarik, mengangkat tangan mencoba menenangkan keadaan. "Wahai Abu Jahal, pikirkanlah dengan hati yang dingin. Apakah kau akan membawa seluruh pasukan Mekah hanya untuk sebuah kafilah yang mungkin sudah aman?" Namun Abu Jahal mengibaskan tangannya dengan kasar. "Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Kita harus menunjukkan siapa yang berkuasa di tanah ini." Akhirnya keputusan diambil. Quraisy segera menyiapkan pasukan. Mereka mengumpulkan pasukan yang besar, 1.300 orang prajurit yang bersenjata lengkap, dengan 100 ekor kuda yang siap menerjang, 600 baju besi yang berkilauan di bawah sinar matahari, serta unta-unta yang membawa perbekalan perang mereka. Di sudut kota, Umayyah bin Khalaf tampak ragu. Dia dikenal sebagai seorang yang kaya raya namun tidak berjiwa prajurit. Ketika dia mendengar kabar bahwa perang mungkin akan terjadi, dia berusaha mencari alasan untuk tidak ikut serta.
Aku tak akan ikut perang ini, bisiknya kepada rekan-rekannya. Namun Abu Jahal mengetahui keraguannya. Dengan langkah cepat, dia mendekati Umayyah dan berkata dengan nada mengejek, "Apakah kau akan tetap tinggal di rumah seperti wanita-wanita kita? Jangan kau kira bisa menghindari perang ini, Umayyah. Jika kau tinggal, seluruh Mekah akan mencemoohmu." Mendengar hal itu, Umayyah terdiam. Harga dirinya tersentak, dia tidak ingin menjadi bahan hinaan di tanah Mekah. Maka meski hatinya gentar, dia pun ikut dalam pasukan Quraisy. Langkah kaki ribuan pasukan mengguncang tanah Mekah saat mereka bergerak menuju Badar. Abu Jahal memimpin di barisan depan, dadanya membusung penuh kebanggaan. Dia yakin kemenangan sudah di tangannya. Namun di tengah perjalanan, utusan dari Abu Sufyan tiba dengan napas tersengal. Wajahnya berdebu, matanya penuh ketegangan. Dia langsung menemui para pemimpin Quraisy dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, kafilah Abu Sufyan telah selamat. Kami telah menemukan jalur alternatif dan berhasil menghindari Muhammad dan pengikutnya. Kalian tidak perlu lagi berperang." Beberapa pemimpin Quraisy langsung menghela napas lega. "Alhamdulillah, jika kafilah sudah selamat, maka lebih baik kita kembali ke Mekah," kata mereka. Namun Abu Jahal mengangkat tangannya dengan geram. "Kembali? Tidak. Kita telah keluar membawa kebesaran Quraisy, kita tidak boleh kembali dengan kepala tertunduk. Kita akan tetap menuju Badar, kita akan berpesta di sana selama 3 hari. Kita akan menyembelih unta, minum arak, dan mendengarkan nyanyian para biduan. Biarkan seluruh Arab tahu siapa yang paling berkuasa." Sebagian pasukan bersorak mendukung keputusan Abu Jahal, namun tidak semua setuju. Al-Akhnas bin Syarik mengerutkan keningnya. Dia berpaling ke pasukannya yang berasal dari Bani Zuhrah dan berbisik, "Tidak ada gunanya berperang. Kafilah sudah selamat. Mengapa kita harus bertaruh nyawa?" Setelah berdiskusi, Al-Akhnas akhirnya mengambil keputusan. "Kita kembali ke Mekah. Kami tak akan ikut dalam perang yang sia-sia ini." Dengan demikian, 300 orang dari pasukan Quraisy memisahkan diri dan kembali ke Mekah. Kini, jumlah pasukan Quraisy berkurang menjadi 1.000 orang. Namun meskipun jumlah mereka berkurang, semangat Abu Jahal tetap membara. Dengan sombong dia berkata kepada pasukannya, "Kita tetap kuat. Muhammad dan pengikutnya hanyalah sekumpulan orang miskin yang kelaparan. Mereka tidak akan sanggup menghadapi kita." Pasukan Quraisy melanjutkan perjalanan mereka menuju Badar, tanpa mengetahui bahwa di sana takdir telah menanti mereka dengan skenario yang sama sekali tak mereka duga. Malam itu di perkemahan kaum muslimin, suasana terasa begitu berat. Wajah-wajah para sahabat tampak dipenuhi kekhawatiran. Mereka berjumlah hanya 314 orang dengan persenjataan yang sangat terbatas. Sementara di seberang sana, pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Jahal bersiap dengan 1.000 pasukan lengkap dengan baju besi, kuda, dan perlengkapan perang yang jauh lebih unggul. Beberapa sahabat duduk bersila dalam diam, mengasah pedang seadanya, sementara yang lain merenung, bertanya dalam hati apakah mereka benar-benar siap menghadapi peperangan yang kemungkinan besar berujung pada kematian. Di tengah suasana tegang itu, seorang sahabat berbisik kepada yang lain, "Wahai saudaraku, apakah kita benar-benar harus menghadapi mereka? Jumlah kita sangat sedikit, sedang mereka begitu banyak." Yang lain mengangguk, wajahnya penuh keraguan. "Aku tak takut mati, tetapi apakah kita benar-benar mampu? Ini bukan sekadar menghadapi 1 atau 2 orang Quraisy. Ini adalah perang besar." Namun ada pula yang dengan yakin berkata, "Jika ini perintah Rasulullah, maka kita harus siap. Bukankah kita telah menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah?" Di tengah kegelisahan itu, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, beliau berseru, "Wahai kaum muslimin, Allah telah menjanjikan kemenangan bagi kita. Tetapi kemenangan itu tidak akan datang tanpa ujian. Kalian telah beriman, dan inilah saatnya membuktikan keimanan kalian. Siapa di antara kalian yang tetap teguh di jalan Allah?" Beberapa sahabat mengangguk mantap, tetapi ada juga yang masih tampak ragu. Allah menggambarkan perasaan mereka dalam firman-Nya, "Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 5-6. Malam itu, kaum muslimin tidak lagi diselimuti keraguan. Mereka mempersiapkan diri dengan penuh semangat, menajamkan pedang mereka, memeriksa perlengkapan seadanya, dan memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Dalam keheningan malam, Rasulullah pun berdoa dengan penuh pengharapan. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok kecil ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku. Berikan kami kemenangan. Tangannya menengadah tinggi, matanya berkaca-kaca. Abu Bakar yang melihat beliau berdoa dengan penuh ketulusan, mendekati beliau dan berkata, "Cukup, wahai Rasulullah, Allah pasti akan menolong kita." Rasulullah mengangguk, tetapi hatinya tetap bermunajat. Sebab beliau tahu, esok hari akan menjadi hari yang menentukan. Bukan hanya bagi mereka yang berada di medan perang, tetapi bagi masa depan Islam itu sendiri. Malam semakin larut, namun di perkemahan kaum muslimin, mata Rasulullah tetap tajam mengawasi keadaan. Beliau tidak hanya seorang pemimpin yang berperang dengan keberanian, tetapi juga dengan kecerdikan. Pasukan Quraisy telah semakin dekat, dan setiap langkah yang mereka ambil bisa menentukan nasib kaum muslimin. Namun Rasulullah tidak akan membiarkan pasukannya bertempur tanpa informasi yang cukup. Malam itu, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq berangkat mencari berita, menyusuri kegelapan dengan hati-hati, menghindari tatapan mata musuh. Di kejauhan mereka melihat seorang lelaki tua dari suku Arab duduk di dekat perapian kecil. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, tetapi tatapan matanya tajam, penuh pengalaman. Rasulullah menghampirinya dengan penuh kehati-hatian, lalu menyapanya dengan lembut. "Assalamualaikum, wahai orang tua. Kami hanya musafir yang ingin mengetahui keadaan. Apakah engkau mendengar sesuatu tentang pasukan Muhammad dan pasukan Quraisy?" Lelaki tua itu menatap mereka dengan curiga. Dia sudah lama hidup di gurun dan tahu bahwa orang asing tidak akan bertanya tanpa alasan. Dengan suara parau dia berkata, "Aku tidak akan memberitahu kalian sebelum kalian mengatakan siapa kalian sebenarnya." Rasulullah tersenyum tipis, lalu menjawab dengan diplomatis, "Jika engkau memberitahu kami lebih dulu, maka kami akan memberitahumu siapa kami." Orang tua itu menghela napas, menimbang tawaran tersebut. Akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku mendengar bahwa pasukan Muhammad telah bergerak dari Madinah dan kini berada di tempat ini dan ini, sementara pasukan Quraisy telah mencapai tempat ini dan ini." Rasulullah mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap informasi dalam pikirannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia bertanya lagi, "Sekarang katakan padaku, dari mana asal kalian?" Rasulullah menjawab dengan penuh kecerdikan, "Kami dari Ma." Lelaki tua itu tampak bingung. "Ma? Apakah itu Ma dari Irak atau dari tempat lain?" Namun sebelum dia sempat menggali lebih dalam, Rasulullah dan Abu Bakar segera pergi meninggalkannya, membiarkannya dalam kebingungan. Rasulullah telah berhasil mendapatkan informasi berharga tanpa mengungkapkan identitasnya. Pada hari berikutnya, ketika matahari mulai merangkak naik, pasukan kaum muslimin berhasil menangkap dua bocah yang sedang mengambil air untuk memberi minum pasukan Quraisy. Kedua bocah itu tampak ketakutan saat dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah memandang mereka dengan penuh kelembutan. Beliau tahu bahwa anak-anak ini hanyalah pelayan yang tidak bersalah. Namun mereka bisa menjadi sumber informasi yang sangat penting. Dengan suara lembut Rasulullah bertanya, "Kalian berasal dari mana?" Salah satu bocah menjawab dengan gugup, "Kami dari pasukan Quraisy." Para sahabat yang mendengar jawaban itu segera berdiri tegak. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menggali informasi tentang kekuatan musuh. Rasulullah mengangguk, lalu bertanya lagi, "Ada berapa jumlah mereka?" Bocah itu menunduk ketakutan. "Banyak," jawabnya pelan. Rasulullah tersenyum menenangkan. "Banyak itu berapa? Apakah 1.000? 2.000? Anak itu menggeleng, "Kami tidak tahu persisnya, ya Rasulullah." Rasulullah berpikir sejenak, lalu mengubah pertanyaannya. "Berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari untuk makan?" Bocah itu merenung sebentar, lalu menjawab, "Kadang mereka menyembelih 9 ekor, kadang 10 ekor.
Rasulullah menatap para sahabatnya dengan penuh pemahaman. Kalau begitu, jumlah mereka sekitar 900 hingga 1000 orang. Para sahabat terdiam. Mereka kini mengetahui bahwa musuh mereka jauh lebih banyak dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Namun meski jumlah mereka lebih sedikit, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasukan Quraisy. Iman dan keberanian yang tak tergoyahkan. Setelah mendapatkan informasi penting ini, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Wajah-wajah mereka menunjukkan kekhawatiran, tetapi di balik itu ada tekad yang membara. Wahai kaum muslimin, Rasulullah berkata dengan suara tenang, kita tidak datang untuk mencari perang. Kita hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy. Tetapi kini Allah telah menetapkan ujian besar bagi kita. Pasukan Quraisy berjumlah hampir 1000 orang, sedang kita hanya sedikit. Tetapi ingatlah, kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, melainkan oleh pertolongan Allah. Seorang sahabat Umar bin Khattab berdiri dan berkata dengan lantang, demi Allah, ya Rasulullah, jika engkau memerintahkan kami untuk maju, kami akan maju. Jika engkau memerintahkan kami untuk bertahan, kami akan bertahan. Ali bin Abi Thalib menambahkan, kita mungkin sedikit, tetapi kita memiliki Allah bersama kita. Para sahabat lainnya ikut mengangguk. Mata mereka kini tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan keberanian. Melihat keyakinan para sahabatnya, Rasulullah tersenyum dan mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa, ya Allah, penuhi janjimu kepadaku. Jika engkau binasakan kelompok kecil ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Ya Allah, berikan kami kemenangan. Para sahabat mengaminkan doa itu dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa esok hari akan menjadi hari yang menentukan hari di mana mereka akan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar, tetapi dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Malam itu, pasukan kaum muslimin terus bergerak menuju Badar. Mereka harus tiba lebih dahulu agar dapat menguasai sumber-sumber air yang menjadi kunci dalam pertempuran nanti. Langkah kaki mereka menapaki pasir gurun. Hati mereka berdebar, namun keyakinan tetap kokoh. Saat waktu Isya tiba, mereka sampai di sebuah sumber air terdekat dan berhenti di sana. Beberapa sahabat segera melepas pelana dan memberi minum hewan tunggangan mereka. Sebagian lainnya menyiapkan tempat istirahat dan bersiap menghadapi hari yang penuh ujian esok. Di antara para sahabat, tampillah Khabbab bin Munzir, seorang ahli strategi militer. Wajahnya penuh pemikiran, matanya tajam menilai kondisi sekitar. Dengan penuh hormat, ia maju ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tempat ini? Apakah ini merupakan ketetapan Allah sehingga kita tidak dapat maju atau mundur darinya? Atau ini hanya pendapat dan siasat perangmu? Rasulullah menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Setelah beberapa saat merenung, beliau menjawab dengan tenang, tidak, ini hanya pendapat dan siasat perangku. Khabbab mengangguk dan melanjutkan, kalau begitu, wahai Rasulullah, menurut pendapatku, tempat ini bukan yang paling strategis. Marilah kita maju hingga mendekati mata air yang lebih dekat dengan musuh. Lalu kita hancurkan semua sumber air lainnya, dan kita bangun kolam besar yang kita penuhi dengan air. Dengan begitu, kita bisa minum kapan saja, sementara mereka tidak memiliki akses air. Rasulullah tersenyum mendengar usulan itu. Matanya berbinar tanda setuju. Engkau telah memberikan pendapat yang sangat baik, wahai Khabbab, puji beliau. Tanpa ragu, Rasulullah memerintahkan pasukan untuk bangkit dan bergerak ke tempat yang lebih strategis. Mereka menutup dan menghancurkan mata air lainnya agar musuh tidak bisa menggunakannya. Sementara itu, mereka sendiri membangun kolam penampungan air yang cukup untuk menghadapi pertempuran esok hari. Setelah mata air dikuasai, Rasulullah meminta para sahabat membangun panggung kecil sebagai pusat komando. Tempat ini menjadi titik koordinasi utama, dan jika terjadi keadaan mendesak, dari sanalah Rasulullah dapat mengatur strategi selanjutnya. Di tengah kesibukan, Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin dari kaum Ansyar, maju ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan kami yang menjaga pusat komando ini. Jika terjadi sesuatu, kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungimu. Rasulullah menatapnya penuh penghargaan. Semoga Allah memberkahimu, wahai Sa'ad.
Engkau dan pasukanmu adalah penjaga kami di tempat ini. Sa'ad mengangguk, lalu memilih sekelompok pemuda Ansyar untuk berjaga di sekitar panggung. Mereka bersiap siaga dengan pedang terhunus, memastikan tidak ada musuh yang mendekat tanpa mereka ketahui. Malam itu, tepatnya malam Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, langit Badar tampak pekat. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan ketegangan yang menyelimuti kedua kubu yang akan bertempur esok harinya. Di kubu kaum muslimin, ketenangan dan keyakinan begitu terasa. Para sahabat beristirahat setelah mendirikan salat malam, sementara Rasulullah masih terjaga. Beliau berdoa dengan penuh harap kepada Allah, air mata jatuh di atas pasir Badar yang dingin. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyebut namamu di muka bumi ini. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Sementara itu, di kubu Quraisy terjadi perdebatan sengit. Di tengah pasukan Quraisy, beberapa pemuka suku mulai ragu dengan keputusan untuk tetap maju berperang. Beberapa orang dari mereka, termasuk Hakim bin Hizam dan Mut'im bin Adi, mengusulkan agar mereka kembali ke Mekah. Kita datang ke sini hanya untuk melindungi kafilah Abu Sufyan, tapi kafilah itu sudah selamat. Untuk apa kita tetap bertempur? Ujar salah seorang dari mereka. Namun di sisi lain Abu Jahal justru semakin berambisi. Dengan wajah angkuh, ia berkata lantang di hadapan pasukan Quraisy, "Demi berhala-berhala kita tidak akan pulang tanpa kemenangan. Kita harus memberi pelajaran kepada Muhammad dan para pengikutnya." Seruan Abu Jahal membakar semangat sebagian besar pasukan Quraisy, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan peperangan. Pagi itu matahari mulai terbit dari ufuk timur. Tanah Badar yang luas kini menjadi saksi pertempuran besar yang akan terjadi. Dua pasukan yang berbeda jauh dalam jumlah kini saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan Quraisy berdiri tegak dengan perlengkapan perang yang lengkap. Dengan jumlah 1.000 orang, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan persenjataan. Di sisi lain, pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 314 orang berdiri dengan penuh keyakinan. Persenjataan mereka sangat terbatas, namun iman mereka tak tergoyahkan. Rasulullah menata barisan dengan rapi, lalu berpesan kepada para sahabatnya, "Jangan memulai peperangan sebelum aku memberikan komando." Hamzah, Ali, dan para sahabat lainnya mengangguk dengan penuh keteguhan. Mereka memahami bahwa peperangan ini bukan sekadar pertempuran biasa, tetapi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum pertempuran besar dimulai, dari kubu Quraisy keluarlah 3 orang pejuang tangguh. Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka berdiri dengan angkuh di tengah medan pertempuran, lalu berteriak menantang kaum muslimin. "Siapa yang berani maju melawan kami?" Mendengar tantangan itu, 3 orang dari kaum Ansyar segera maju ke medan laga. Namun dengan wajah penuh kesombongan, Utbah berkata, "Kami tidak ingin bertarung melawan kalian. Kirimkan kepada kami orang-orang dari suku kami sendiri." Rasulullah pun menoleh kepada pasukannya. Dengan suara yang tegas, beliau berkata, "Ubaidah bin Harits, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib, majulah." Ketiga pejuang tangguh itu segera maju ke medan pertempuran. Hamzah, sang paman Rasulullah yang dikenal gagah berani, melangkah dengan penuh percaya diri. Ali bin Abi Thalib, pemuda perkasa dengan pedang Zulfikar di tangannya, tampak siap menghabisi musuhnya. Ubaidah bin Harits, meski lebih tua, tetap tegak berdiri dengan semangat juang yang tinggi. Di hadapan mereka, 3 orang dari Quraisy menatap penuh amarah. Duel pertama, Hamzah melawan Syaibah. Tanpa banyak bicara, Hamzah langsung menyerang Syaibah. Pedang mereka beradu dengan keras, memercikan percikan api. Namun dalam beberapa gerakan saja, Hamzah berhasil menebas Syaibah hingga tersungkur ke tanah. Darah mengalir deras dari tubuhnya, menandakan kekalahan pasukan Quraisy pertama. Duel kedua, Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. Ali maju menghadapi Walid. Dengan kecepatan luar biasa, Ali melancarkan serangan. Walid mencoba bertahan, namun ketangkasan Ali tak tertandingi. Dengan satu tebasan yang cepat, Ali berhasil menjatuhkan Walid dan menghabisinya. Duel ketiga, Ubaidah bin Harits melawan Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah dan Utbah bertarung sengit.
Pedang mereka beradu berkali-kali, saling melancarkan serangan. Namun dalam sebuah serangan tajam, Utbah berhasil melukai Ubaidah dengan parah. Melihat keadaan itu, Hamzah dan Ali segera berlari membantu Ubaidah. Dengan serangan serempak, mereka berhasil menebas Utbah hingga tersungkur tak bernyawa. Ubaidah yang terluka parah terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal-sengal, darah mengalir dari lukanya. Hamzah segera mengangkat tubuhnya dengan penuh kepedihan. "Saudaraku, bertahanlah," seru Hamzah dengan mata berkaca-kaca. Ubaidah tersenyum lemah. "Demi Allah, aku telah berjuang di jalannya. Jika ini waktuku, aku ridha." Ali menggenggam tangan Ubaidah erat, menahan tangis. "Kami tidak akan melupakan pengorbananmu." Dengan lirih Ubaidah berkata, "Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Katakan bahwa aku telah berjuang sebaik mungkin." Beberapa saat kemudian, ruhnya berpisah dari jasad. Para sahabat menangis kehilangan, namun mereka tahu Ubaidah telah mendapatkan kehormatan sebagai syahid di jalan Allah. Dengan kemenangan di duel pertama ini, semangat kaum muslimin semakin berkobar. Mereka menyadari bahwa Allah telah menunjukkan pertolongannya. Sementara itu, pasukan Quraisy mulai goyah. Mereka baru saja kehilangan 3 pejuang terbaik mereka. Dan kini mereka menghadapi kenyataan bahwa kaum muslimin bukan lawan yang bisa diremehkan. Di atas panggung komando, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, berikanlah kami kemenangan. Ya Allah, teguhkan langkah-langkah kami di medan perang." Di kejauhan, Abu Jahal menggeram penuh kemarahan. Ia tidak bisa menerima kekalahan dalam duel ini. Dengan suara lantang, ia berteriak kepada pasukannya, "Hancurkan mereka! Serang tanpa ampun!" Suara genderang perang mulai dipukul. Pasukan Quraisy bersiap-siap menyerang. Kaum muslimin menghunus pedang mereka, mata mereka penuh semangat dan keyakinan. Perang Badar kini akan benar-benar dimulai. Setelah duel tanding yang berakhir dengan kemenangan gemilang kaum muslimin, pasukan Quraisy semakin geram. Abu Jahal dengan wajah memerah karena amarah, menghunus pedangnya ke langit, lalu berteriak lantang kepada pasukannya, "Serang mereka! Hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Jangan biarkan mereka hidup." Sorak-sorai pasukan Quraisy menggema di medan Badar. Ribuan pasukan mereka mulai berlari, menerjang dengan gemuruh yang mengguncang tanah. Debu-debu berterbangan, senjata berkilatan di bawah terik matahari yang menyengat. Di barisan kaum muslimin, pasukan kecil itu berdiri tegak, siap menghadapi gempuran. Mata mereka bersinar dengan keyakinan, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. Rasulullah berdiri di posisinya, memperhatikan setiap pergerakan musuh. Hati beliau dipenuhi dengan doa dan harapan. Dengan penuh kekhusyukan, beliau mengangkat kedua tangannya ke langit. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan, Ya Allah." Suara beliau lirih namun menggema ke dalam jiwa para sahabat. Abu Bakar yang berada di samping Rasulullah melihat bagaimana beliau terus-menerus berdoa dengan penuh kesungguhan hingga selendang yang dikenakannya jatuh dari pundaknya. Abu Bakar dengan lembut mengambil selendang itu dan menyelimutkannya kembali di pundak Rasulullah. Dengan suara penuh ketenangan, ia berkata, "Cukuplah, wahai Rasulullah, engkau telah begitu banyak memohon kepada Rabb-Mu. Yakinlah, Allah pasti akan menolong kita." Rasulullah tersenyum tipis, namun matanya tetap basah oleh harapan. Ketika kaum muslimin mulai bertempur melawan pasukan Quraisy, tiba-tiba langit berubah. Awan putih berarak cepat di atas mereka. Sebuah angin sejuk berhembus, seolah membawa ketenangan yang luar biasa. Lalu, terdengarlah suara gaib yang menggema di udara, suara yang tidak berasal dari manusia. "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan menjatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 12. Kemudian kepada Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Tiba-tiba, dari arah langit muncul pasukan besar yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Para malaikat turun dengan berpakaian putih bersih,
mengendarai kuda-kuda cahaya, membawa pedang yang berkilau seperti petir. Rasulullah tersenyum bahagia, lalu menoleh kepada Abu Bakar dan berkata dengan penuh keyakinan, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Ini adalah pertolongan Allah yang telah dijanjikan kepada kita." Abu Bakar melihat ke langit dan matanya membelalak. Seolah-olah pasukan tak kasat mata itu bergerak cepat di antara pasukan Quraisy, menebar ketakutan dan kekacauan di tengah barisan mereka. Suara dentingan pedang yang beradu memenuhi udara, teriakan para pejuang menggema di seluruh medan pertempuran. Kaum musyrikin Quraisy yang tadinya menyerang dengan penuh keyakinan, kini mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Pasukan muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit justru semakin kokoh, bertahan dengan keberanian dan keteguhan hati. Matahari mulai condong ke barat, tubuh-tubuh para prajurit yang kelelahan terengah-engah di antara debu dan darah. Namun sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia, biasa hadir di antara mereka. Para malaikat turun dalam barisan, membantu para pejuang muslimin dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Ketakutan mulai merayapi hati pasukan Quraisy. Mereka yang awalnya menyerang dengan beringas, kini merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa dari mereka tiba-tiba tersungkur tanpa tahu siapa yang menyerang mereka. Pedang-pedang mereka terasa berat dan kuda-kuda mereka meringkik ketakutan. Di tengah medan perang, Rasulullah berdiri dengan penuh kewibawaan. Matanya menatap ke arah pasukannya yang terus bertahan dengan gagah berani. Melihat musuh mulai melemah, beliau mengangkat pedangnya ke langit dan dengan suara yang penuh ketegasan berkata, "Serang mereka! Allah telah memberikan pertolongannya kepada kita." Teriakan itu seakan menjadi api yang menyulut semangat kaum muslimin. Mereka yang tadinya bertahan kini maju dengan keberanian yang semakin membara. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang dikenal sebagai singa Allah, memimpin pasukan muslimin menerobos pertahanan musuh. Pedangnya bergerak dengan cepat, menebas lawan-lawannya satu persatu. Ali bin Abi Thalib, dengan keberaniannya yang luar biasa, melompat ke tengah-tengah pasukan musyrikin. Dengan gerakan lincah, ia menebas lawan-lawannya yang ketakutan melihat kegagahannya. Zubair bin Awam berlari dengan penuh semangat. Ia melihat salah satu panglima Quraisy mencoba melarikan diri. Dengan cekatan, ia mengejarnya dan dalam satu tebasan, lawannya jatuh tersungkur di tanah. Suara takbir menggema di seluruh medan perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serangan balik yang dilancarkan kaum muslimin membuat pasukan Quraisy semakin goyah. Mereka mulai panik, sebagian besar memilih untuk melarikan diri. Darah bercucuran di tanah Badar, dan kini pasukan Quraisy yang tadinya begitu percaya diri mulai kehilangan kendali. Seorang prajurit Quraisy yang terluka parah berteriak kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kita kalah." Mereka mendapat pertolongan dari langit. Namun Abu Jahal yang angkuh masih berdiri tegak. Wajahnya memerah karena kemarahan. Dengan suara lantang ia berteriak, "Jangan lari, kalian semua pengecut, lawan mereka." Namun kata-kata itu tak lagi berpengaruh. Satu persatu pasukan Quraisy mulai kabur, meninggalkan medan perang dengan ketakutan. Namun di antara mereka, Abu Jahal masih bertahan. Ia tidak mau menerima kekalahan ini. Dikelilingi oleh beberapa prajurit setianya, ia mencoba bertahan dari gempuran kaum muslimin. Di tengah pertempuran yang semakin mendekati akhir, dua pemuda muslim, Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awis bin Afra, melihat Abu Jahal yang masih berdiri tegak dengan kesombongannya. Dengan semangat jihad yang membara, mereka berdua menerjang ke arah Abu Jahal. Pedang mereka bergerak dengan cepat, menebas tubuh musuh terbesar Islam itu. Abu Jahal terhuyung, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Namun, dengan penuh keangkuhan, ia tetap mencoba bertahan. Mu'az dan Mu'awis terus menyerang hingga akhirnya Abu Jahal jatuh ke tanah, terkapar dalam kehinaan. Beberapa saat kemudian, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, mendekati tubuh Abu Jahal yang masih bernapas dengan lemah. Ia melihat wajah orang yang selama ini menjadi penyebab penderitaan kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud menatapnya dan berkata, "Wahai Abu Jahal, bagaimana rasanya kini? Allah telah memenangkan hambanya." Dengan suara parau, Abu Jahal berkata, "Aku tetap lebih mulia daripada kalian, meskipun aku kalah." Namun saat itulah nyawanya melayang,
mengakhiri hidupnya sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Ketika Abdullah bin Mas'ud kembali ke hadapan Rasulullah, beliau tersenyum dan berkata, "Inilah Fir'aun bagi umat ini. Allah telah menampakkan kebesarannya." Dengan kematian Abu Jahal dan kekalahan total pasukan Quraisy, peperangan Badar pun berakhir. Kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh mereka dengan izin Allah. Total 70 pasukan Quraisy tewas dalam pertempuran ini, sebagian besar adalah panglima dan tokoh penting mereka. Sementara itu 70 lainnya berhasil ditawan oleh pasukan muslim. Di pihak muslim, meskipun mereka menang, 14 orang sahabat gugur sebagai syuhada. Rasulullah berjalan di antara mereka, menatap tubuh-tubuh mereka yang terbujur dengan penuh haru. Beliau berlutut di samping salah satu syuhada dan berbisik, "Demi Allah, kalian telah menepati janji kalian kepadanya. Allah akan membalas kalian dengan surga." Tangis haru pecah di antara kaum muslimin. Mereka telah memenangkan pertempuran, tetapi mereka juga kehilangan saudara-saudara yang mereka cintai. Di kejauhan Rasulullah menatap ke langit, lalu berbisik, "Ya Allah, segala puji bagimu atas kemenangan ini. Engkau telah menepati janjimu kepada kami." Kemenangan di Badar bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Berita kemenangan ini mengguncang seluruh jazirah Arab. Kaum muslimin di Madinah bersorak gembira, sementara kaum Quraisy di Mekah menangis dalam kekalahan. Namun kemenangan ini juga menjadi awal dari perjuangan panjang. Kaum Quraisy tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan merencanakan pembalasan. Tetapi satu hal yang pasti, cahaya Islam semakin bersinar dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Berita kekalahan pasukan Quraisy di Badar menghantam kota Mekah seperti petir di siang bolong. Kota yang biasanya ramai dengan kesombongan dan kebanggaan, kini tenggelam dalam kesunyian dan duka yang mendalam. Setiap rumah merasakan kehilangan, setiap keluarga menanggung beban kesedihan. Namun ada satu perintah yang datang dari para pemuka Quraisy, tidak boleh ada tangisan, tidak boleh ada ratapan. Mereka khawatir jika penduduk Mekah meratap dan menangis, kaum muslimin di Madinah akan merasa semakin berbahagia dengan kemenangan mereka. Salah seorang tua dari Quraisy yang kehilangan 3 anaknya dalam peperangan, menahan kesedihannya dengan susah payah. Setiap malam, hatinya terasa sesak. Air mata hampir menetes, tetapi ia menggigit bibirnya untuk menahannya. Namun suatu malam terdengar suara tangisan perempuan di kejauhan. Tangisan yang memilukan, suara kepedihan yang menyesakan. Hati orang tua itu bergetar. Akhirnya ia berkata kepada anaknya, "Pergilah, lihat siapa yang menangis. Apakah larangan telah dicabut? Apakah kita kini boleh meratapi kematian saudara-saudara kita?" Anaknya pun segera berlari menuju arah suara tangisan itu. Namun beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah bingung. Ayah bukan seorang ibu yang menangisi anaknya. Bukan seorang istri yang kehilangan suaminya. Wanita itu hanya menangisi untanya yang hilang. Orang tua itu terdiam, hatinya serasa ditikam. Apakah unta lebih berharga daripada anak-anak kami? Aku kehilangan 3 putraku, namun aku tidak diizinkan untuk menangis, sementara wanita itu meratap karena kehilangan seekor unta. Ia pun menunduk, air matanya akhirnya jatuh, tetapi tak ada yang berani menangis bersamanya. Penduduk Mekah tetap membisu, menahan kesedihan mereka dalam diam, meski hati mereka hancur berkeping-keping. Sementara itu, di medan Badar, Rasulullah dan para sahabat masih menetap selama 3 hari setelah kemenangan besar itu. Mereka membersihkan medan perang, menguburkan syuhada, dan menangani para tawanan perang. Namun di tengah kebahagiaan kemenangan, muncul perdebatan di antara pasukan muslim tentang harta rampasan perang disebut ghanimah. Beberapa sahabat yang berada di garis depan pertempuran merasa merekalah yang paling berhak atas ghanimah, karena mereka yang langsung menghadapi musuh dan mempertaruhkan nyawa mereka. Sementara itu, sahabat yang bertugas melindungi Rasulullah berpendapat bahwa peran mereka sama pentingnya. Jika tidak ada yang menjaga Rasulullah, pasukan bisa kehilangan pemimpin mereka di tengah peperangan. Suasana mulai tegang. Beberapa di antara mereka mulai membicarakan hal ini dengan nada keras.
Rasulullah melihat perbedaan pendapat yang semakin tajam di antara para sahabatnya. Beliau segera meminta agar semua ghanimah dikumpulkan dan tidak ada yang mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian, turunlah wahyu dari Allah Ta'ala yang memberikan keputusan yang jelas tentang harta rampasan perang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1. Mendengar ayat ini, para sahabat pun terdiam. Mereka memahami bahwa perang ini bukan sekadar untuk memperoleh harta rampasan, melainkan untuk membela agama Allah. 3 hari setelah kemenangan besar di Medan Badar, Rasulullah dan pasukannya bersiap untuk kembali ke Madinah. Rasa haru, syukur, dan kebanggaan menyelimuti setiap jiwa yang turut serta dalam peperangan itu. Mereka telah menyaksikan bagaimana pertolongan Allah turun dari langit, bagaimana malaikat turut serta dalam pertempuran, dan bagaimana musuh yang jauh lebih besar akhirnya tumbang di tangan kaum muslimin. Sebelum perjalanan dimulai, Rasulullah memerintahkan agar semua harta rampasan perang disebut ghanimah yang telah dikumpulkan selama pertempuran dibagi secara adil. 1/5 diambil sesuai perintah Allah untuk kepentingan dakwah dan umat, sementara sisanya dibagi rata kepada para pasukan yang berjuang dengan penuh keberanian. Saat perjalanan pulang dimulai, langkah kaki dan derap unta yang membawa kaum muslimin menuju Madinah terasa begitu penuh kemenangan. Setiap orang mengingat momen pertempuran itu, bagaimana mereka awalnya hanya berjumlah 314 orang melawan lebih dari 1.000 pasukan Quraisy. Bagaimana air mata mereka jatuh dalam doa yang dipanjatkan Rasulullah, dan bagaimana mereka akhirnya meraih kemenangan dengan kehendak Allah. Ketika pasukan mulai mendekati Madinah, berita kemenangan mereka telah lebih dahulu menyebar. Penduduk Madinah baik dari kalangan muhajirin maupun Ansyar bergegas keluar rumah mereka, berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Wajah-wajah mereka berseri-seri, senyum bahagia terpancar dari setiap sudut kota. Seorang anak kecil berlari-lari menghampiri ibunya. "Ibu, Rasulullah dan pasukan muslimin telah kembali dengan kemenangan." Seorang wanita tua yang sebelumnya selalu menitikkan air mata karena khawatir akan nasib kaum muslimin, kini menadahkan tangannya ke langit. "Ya Allah, Engkau telah menolong hamba-hambamu. Segala puji bagimu." Di antara kerumunan, terlihat seorang wanita muda yang menahan air matanya sambil menggenggam tangan seorang anak kecil. "Ayahmu telah kembali dengan selamat, anakku," katanya dengan suara bergetar. Rasulullah tiba di Madinah dengan penuh keharuan. Beliau melihat wajah-wajah gembira umatnya yang dengan sepenuh hati mencintai agama ini. Namun di sisi lain, kemenangan ini juga menimbulkan ketakutan bagi mereka yang selama ini menyimpan kebencian terhadap Islam. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay, seorang tokoh kaum munafik yang sejak awal tidak pernah menerima Islam dengan hati yang tulus. Melihat bahwa Islam kini semakin kuat, ia dan pengikutnya menyatakan masuk Islam secara lahiriah. Namun Rasulullah mengetahui bahwa keimanan mereka hanyalah topeng belaka. Di antara para pasukan yang kembali, ada 70 orang tawanan dari kaum Quraisy. Wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Mereka yang selama ini merasa sebagai kaum yang tak terkalahkan, kini harus berjalan dengan kepala tertunduk. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau membagikan para tawanan kepada para sahabatnya dengan pesan yang sangat penting, perlakukan mereka dengan baik. Dan para sahabat pun menaati perintah itu. Tawanan-tawanan perang tersebut diberikan makanan yang sama dengan yang mereka makan. Bahkan dalam beberapa keadaan, kaum muslimin lebih mengutamakan tawanan dibanding diri mereka sendiri. Seorang tawanan bernama Suhail bin Amr, seorang tokoh Quraisy yang terkenal dengan kefasihannya dalam berbicara, mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari keluarga yang menampungnya. Setiap kali makanan datang, mereka lebih dahulu memberikan bagian terbaik kepadanya. Suatu hari Suhail bertanya dengan suara lirih, "Kenapa kalian memperlakukan aku dengan kebaikan seperti ini? Bukankah aku adalah musuh kalian?" Seorang sahabat menjawab dengan senyuman, "Kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
Agama kami mengajarkan kasih sayang, bahkan kepada musuh. Suhail terdiam. Dalam hatinya mulai muncul benih-benih keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang ajaran Islam. Mengenai para tawanan ini, Rasulullah meminta pendapat dari dua sahabat terdekatnya. Abu Bakar dengan kelembutan hatinya berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah sanak saudara kita. Jika kita bebaskan mereka dengan tebusan, maka mereka bisa menebus diri mereka dan mungkin suatu hari nanti akan menerima Islam. Biarkan mereka hidup, barangkali mereka akan menjadi saudara kita di kemudian hari." Namun Umar bin Khattab dengan ketegasannya memberikan pendapat yang berbeda. "Wahai Rasulullah, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka telah menyiksa kita, mengusir kita dari Mekkah, dan membunuh saudara-saudara kita. Tidak ada ampun bagi mereka. Izinkan aku menebas kepala mereka satu persatu." Rasulullah mendengarkan kedua pendapat itu dengan penuh perhatian. Kemudian, dengan kebijaksanaannya, beliau memilih pendapat Abu Bakar. Maka Rasulullah menetapkan bahwa setiap tawanan yang mampu harus menebus dirinya dengan membayar tebusan sebesar 4.000 dirham. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, ada pilihan lain. Mereka bisa menebus kebebasan mereka dengan mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Keputusan ini diterima oleh semua sahabat, dan banyak tawanan akhirnya memilih untuk mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Namun keesokan harinya, Allah menurunkan wahyu sebagai teguran kepada Rasulullah dan para sahabat yang memilih untuk membebaskan tawanan dengan tebusan. Karena keputusan itu lebih didasarkan pada keinginan duniawi daripada pertimbangan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 67-68. "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil." Mendengar wahyu ini, Rasulullah dan para sahabat merasa sangat terharu. Mereka menyadari bahwa keputusan mereka seharusnya lebih berpihak pada ketegasan terhadap musuh Islam, bukan karena pertimbangan materi. Umar bin Khattab, yang sebelumnya memberikan usulan agar tawanan dibunuh, tersenyum tipis. Ia tidak merasa senang karena pendapatnya ternyata lebih tepat, melainkan ia merasa semakin yakin bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada kehendak Allah. Perang Badar bukan hanya tentang kemenangan di medan perang. Perang ini menjadi titik balik bagi sejarah Islam. Allah selalu menolong hambanya yang beriman. Kaum muslimin yang awalnya ragu kini menyaksikan bagaimana keajaiban Allah turun untuk mereka. Perlakuan terhadap musuh mencerminkan akhlak Islam. Bahkan dalam kemenangan, Rasulullah mengajarkan kasih sayang kepada tawanan. Keputusan harus didasarkan pada wahyu, bukan hanya perasaan. Teguran Allah terhadap keputusan tawanan menjadi pelajaran bahwa segala sesuatu harus selaras dengan kehendaknya. Setelah kemenangan ini, kaum muslimin semakin kuat. Namun mereka juga tahu bahwa kemenangan ini akan semakin membakar dendam Quraisy. Kemenangan besar di Perang Badar telah mengubah wajah politik dan sosial di Jazirah Arab. Kaum muslimin yang sebelumnya dianggap lemah dan tak berdaya, kini berdiri tegak sebagai kekuatan yang disegani. Namun kemenangan ini juga melahirkan permusuhan yang semakin terang-terangan dari berbagai pihak. Di Madinah, Rasulullah duduk bersama beberapa sahabat terdekatnya. Mata beliau memancarkan keteguhan, tetapi juga kesadaran bahwa kemenangan ini hanyalah permulaan dari ujian yang lebih besar. Dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan, beliau berkata, "Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tantangan baru. Musuh-musuh Islam tidak akan tinggal diam. Kita harus bersiap menghadapi makar mereka." Para sahabat mengangguk penuh keyakinan. Namun mereka tahu bahwa ancaman yang kini mereka hadapi datang dari berbagai penjuru, dan setiap kelompok memiliki cara tersendiri untuk melemahkan Islam. Di Makkah, kesedihan dan kemarahan menyelimuti kota. Keluarga-keluarga Quraisy masih berduka atas kematian sanak saudara mereka dalam perang. Seorang wanita tua menangis terseduh di depan Ka'bah. "Saudaraku tewas di Badar." Mereka bilang Muhammad dan pengikutnya yang membunuhnya. Di tempat lain, Abu Sufyan berdiri dengan wajah merah padam
kemarahan terpancar dari matanya. Ia mengangkat pedangnya dan bersumpah di hadapan orang-orang Quraisy, "Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan menyentuh istriku sampai aku membalas kekalahan ini." Kaum Quraisy segera menggelar pertemuan. Para pemimpin mereka berkumpul di Darun Nadwah, tempat perundingan mereka. Abu Sufyan berbicara lantang, "Kita tidak boleh membiarkan kekalahan ini berlalu begitu saja. Kita akan membentuk pasukan yang lebih besar, lebih kuat. Kita akan membalas dendam dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan." Mereka sepakat untuk mengumpulkan kekuatan dan menyerang kaum muslimin di Madinah dalam waktu dekat. Di Madinah, kelompok Yahudi yang awalnya menjaga sikap netral mulai menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Salah seorang tokoh Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, berdiri di tengah kaumnya dan berkata dengan suara geram, "Bagaimana mungkin Muhammad bisa menang? Ini penghinaan bagi kita. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkuasa di Madinah." Ia pun pergi ke Mekkah dan meratapi kekalahan Quraisy, bahkan menyulut api kebencian agar mereka segera menyerang Madinah. Ia berkata kepada mereka, "Jangan biarkan Muhammad terus menguasai kalian. Dia akan menghancurkan segalanya." Sementara itu, suku Yahudi lain seperti Bani Qainuqa mulai menunjukkan sikap kasar kepada kaum muslimin, meskipun mereka masih terikat perjanjian damai. Mereka mulai mengejek dan mencemooh kaum muslimin di pasar-pasar Madinah. Suatu hari seorang wanita muslimah masuk ke pasar Bani Qainuqa untuk berdagang. Tanpa sepengetahuannya, sekelompok Yahudi mempermainkannya dengan menjahit ujung pakaiannya ke bagian belakangnya. Ketika ia berdiri, auratnya tersingkap dan mereka menertawakannya. Seorang muslim yang melihat kejadian itu segera membela kehormatannya dan membunuh pelaku tersebut. Namun sebagai balasan, orang-orang Yahudi langsung membunuhnya. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Dengan mata tajam, beliau bersabda, "Kaum Yahudi telah melanggar perjanjian mereka. Ini adalah tanda permusuhan yang nyata." Di sisi lain, kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul semakin menampakkan sikap mereka. Sebelum Islam berjaya di Madinah, Abdullah bin Ubay hampir saja diangkat sebagai pemimpin utama kota. Namun dengan hijrahnya Rasulullah dan masuk Islamnya suku Aus dan Khazraj, ambisinya hancur berkeping-keping. Di depan Rasulullah, ia menampilkan wajah ramah dan mengaku sebagai seorang muslim. Namun di belakang, ia menghasut dan meragukan kepemimpinan Rasulullah. Suatu hari salah seorang sahabat mendengar dia berkata, "Jika Muhammad memang seorang nabi, bagaimana mungkin kita kalah jumlah dan masih bisa menang? Ini pasti hanya kebetulan belaka." Para munafik juga mulai menyebarkan kabar bohong, menyusupkan keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura?" Rasulullah menjawab dengan penuh hikmah, "Ketika ujian datang, orang-orang munafik akan menunjukkan sifat aslinya. Sabar dan teruslah berpegang teguh kepada Allah." Selain dari dalam Madinah, ancaman juga datang dari suku-suku Badui di sekitar Madinah. Sebelumnya mereka sering menyerang dan merampas kafilah dagang yang melintasi daerah mereka. Namun, dengan kemenangan Islam di Badar, mereka mulai khawatir. Seorang kepala suku Badui berbicara kepada kaumnya, "Jika Muhammad terus menang, kita tidak akan bisa lagi menjarah para pedagang. Kekuatannya semakin besar dan ini bisa menjadi ancaman bagi kita." Sebagian suku Badui mulai membuat rencana untuk menekan kaum muslimin, baik dengan bergabung dengan Quraisy maupun dengan menyerang Madinah dalam kelompok-kelompok kecil. Kemenangan di Badar memang menjadi titik terang bagi kaum muslimin, tetapi juga menjadi pemantik kebencian dari musuh-musuh Islam. Kaum Quraisy bersumpah untuk membalas dendam. Kaum Yahudi mulai menunjukkan pengkhianatan mereka. Kaum munafik menyebarkan fitnah dan keraguan dari dalam. Kaum Badui merasa terganggu dengan kekuatan Islam. Di tengah segala ancaman ini, Rasulullah tetap teguh dan berkata kepada para sahabatnya, "Jangan takut, karena Allah bersama kita. Ujian ini hanyalah bagian dari perjuangan kita menuju kemenangan yang lebih besar. Perjuangan belum berakhir, ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar yang akan datang."